Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Puji Tuhan, kami di sini yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah bahkan dimanapun berada yang menyaksikan acara kami saat ini, kami percaya bahwa kalian semuanya adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan mari adik-adik di rumah. Kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Saya jemput semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini, kita mau sama-sama katakan saat pagi hari Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik ada di rumah, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saatnya kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, mari pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat bersukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Haleluya. Kita menyanyi sama-sama happy ya ya ya, happy ya ya ya, dengan gerakan ya. 2, 3, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi-lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang kenapa? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita nyanyikan pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Semuanya hafalkan? Ikuti kami semua di sini dengan gerakannya ya. Haleluya. 2, 3, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita, sukacita. Dari awal, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Mari dapat sama teman-temannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dari awal, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku. Kemana sukacitanya? Sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Amin. Yeay, sukacita yang dari Tuhan selalu penuh di dalam hidup kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau ganti pujian kita saat ini. Kita menyanyikan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk. Kita mau nyanyi sama-sama. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempol yang katakan Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik, yeay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya lagi dua-duanya ya? Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sebentar duduk tenang. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau menyanyi itu pujian
semua baik. Apa yang Tuhan kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, kau jadikan hidupku berarti. Nanti dengan kasih Kristus kau ambil bawa kita di dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik, mari siapkan hati kita untuk berdoa buat firman Tuhan. Ikuti kami berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar oleh firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Sadrak percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kali ini Kak Sadrak akan bercerita tentang firman Tuhan, tetapi sebelumnya Kak Sadrak mau tanyain kepada adik-adik yang ada di rumah saat ini. Kak Sadrak mau tanya, siapa yang pernah melihat polisi lalu lintas? Pasti semua anak-anak udah pernah melihat, apalagi yang udah sekolah pasti udah sering lihat. Terus siapa yang tahu apa tugas polisi lalu lintas? Dan apa yang polisi lalu lintas selalu lakukan? Nah, pasti semua udah pada tahu jawabannya. Kalau polisi lalu lintas itu kerjaannya di jalan, mengatur lalu lintas yang ada di jalan. Nah, polisi lalu lintas juga ini punya kuasa, teman-teman, adik-adik ada di rumah. Polisi lalu lintas itu berkuasa untuk mengatur lalu lintas. Dia bisa memberhentikan kendaraan yang lewat, baik itu motor, mobil, apapun yang lewat di jalan bisa dihentikan oleh polisi lalu lintas. Nah,
Hebat nggak polisi lalu lintas? Hebat pasti. Pasti di sini anak-anak yang ada di rumah ada yang pengen jadi polisi. Benar nggak? Ada yang mau jadi tentara? Atau ada yang mau jadi guru? Boleh. Tapi kali ini adik-adik yang ada di rumah, bahwa kita tahu bahwa polisi lalu lintas bisa menghentikan kendaraan yang ada di jalan. Wow, hebat banget ya jadi polisi. Kesadar dulu pengen jadi polisi loh, tapi nggak kesampaian. Nah, cerita kali ini ada hubungannya dengan polisi lalu lintas yang bisa menghentikan kendaraan yang ada di jalan. Nah, kalau polisi lalu lintas bisa memberhentikan kendaraan, terus kalau ada yang melanggar bisa ditilang. Jadi adik-adik yang dari rumah, kalau ada orang tuanya mau keluar rumah bawa kendaraan, adik-adik harus ingatin bahwa harus melengkapi surat kendaraan. Oke? Nah, di Alkitab juga, bukan cuma ada di dunia ya, ada di Alkitab. Bukan yang ada cuman di polisi lalu lintas aja yang punya kuasa, tapi di Alkitab ada seseorang yang bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih hebat. Kalau polisi lalu lintas bisa menghentikan kendaraan yang lewat di jalan, nah kalau tokoh dalam Alkitab ini yang sangat terkenal sekali, pasti adik-adik di rumah sudah tahu semua nih. Dia bisa menghentikan matahari dan bulan. Hebat kan? Hebat nggak? Pasti hebat. Dia bisa menghentikan matahari dan bulan untuk tidak bisa memutari rotasi. Hebat benar. Jadi mataharinya bisa tinggal di situ tuh. Kalau dia bilang berhenti, berhenti mataharinya di situ. Bulannya juga ikut berhenti. Nah, siapa dia? Pasti semua pada penasaran kan? Kita buka Alkitab kita di dalam Yosua. Buka semua Alkitabnya adik-adik di rumah di dalam Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10. Kalau udah dapat semuanya, lihat ayat 12, 13 dan 14. Perhatikan, Kak Sadrak bacakan saat ini. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 12 Yosua 10 ayat 12, 13, 14. Disimak ya. Kak Sadrak baca. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, siapa tokoh yang hebat ini adik-adik yang ada di rumah? Namanya siapa? Yosua. Lebih hebat dari polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas mah cemen, cuma bisa memberhentikan kendaraan doang. Nah, Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, kenapa Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan waktu itu? Sehingga waktu itu siang hari jadi lama sekali rasanya. Karena matahari berhenti. Karena Yosua mengatakan, berhentilah engkau matahari di atas Gibeon, dan bulan juga tidak bergerak di lembah Ayalon. Kenapa? Apa penyebabnya sehingga Yosua bisa melakukan hal ini? Hal yang sangat luar biasa. Apa adik-adik? Ya, benar. Karena Yosua
adalah seorang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya mendengarkan permohonan Yosua. Karena Yosua adalah orang yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik mau menjadi orang yang hebat seperti Yosua, bisa menghentikan matahari dan bulan, harus menjadi anak-anak yang taat dan setia. Nah, taat dan setia kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya, tapi bukan cuma sama Tuhan aja. Sama orang tua, guru, dan pokoknya semua aja orang. Kita harus taat kepada perintah yang ada. Amin. Adik-adik ada di rumah, kalau adik-adik mau hebat seperti Yosua, adik-adik harus menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bahwa Tuhan menyertai Yosua saat itu. Kalau adik-adik mau tahu, kalau adik-adik baca cerita ini bahwa Yosua mengalahkan 5 raja sekaligus. Nah, bayangin adik-adik yang ada di rumah, 5 raja, bukan cuma 1 doang, tetapi 5. Itu dikalahkan semua oleh Yosua karena Yosua berperang bersama Tuhan. Nah, Tuhan yang Yosua sembah saat ini adalah Tuhan yang sama seperti yang kita semuanya yang ada di sini, yang adik-adik ada di rumah yang sembah. Jadi Tuhan kita dengan Tuhan yang Yosua sembah itu sama. Berarti apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan terhadap Yosua bisa juga dilakukan kepada kita. Amin. Yes. Yosua selalu didengarkan permintaannya oleh Tuhan karena dia, kakak ulang lagi ya, Yosua didengarkan permintaannya oleh Tuhan karena dia taat kepada semua perintah Tuhan. Selain itu, selain Yosua taat, setia kepada perintah Tuhan, apalagi ya? Yosua selalu percaya kalau Tuhan yang dia sembah, yang dia kalau berdoa tuh minta kepada Tuhan, itu adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Itu yang utama, taat, setia, dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, adik-adik, seperti Kak Sadar tadi sudah bilang bahwa Tuhan yang Yosua sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kita semua sembah saat ini. Siapa yang kita sembah saat ini adik-adik di rumah adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang lain, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan kita semua kuasa seperti Yosua. Amin. Haleluya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik semuanya yang ada di rumah nih, kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau minta sesuatu, jangan langsung minta ke mama papanya. Adik-adik harus berdoa dulu, berdoa sama Tuhan. Doanya seperti ini, Tuhan Yesus, saya mau ini, berkati orang tua saya supaya orang tua saya bisa memberikan itu apa yang saya mau. Gitu, supaya kita belajar untuk meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik minta, mau adik-adik minta mainan, mau adik-adik minta kepintaran, nah ini yang paling penting. Adik-adik kalau mau pintar harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus.
bukan Tuhan yang lain. Yang ada kuasanya hanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau adik-adik mau disertai Tuhan seperti Yosua, ingat pesannya. Kalau adik-adik semua pengen disertai Tuhan seperti Yosua, satu, dengar baik-baik ya, taat kepada perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Dengar-dengaran kepada orang tua, apa yang orang tua bilang harus diturutin. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan pasti selalu menolong adik-adik. Amin. Seperti Yosua. Yosua selalu ditolong Tuhan karena dia taat dan setia kepada perintah Tuhan. Jadi semua adik-adik, Kak Sadrak harap semuanya janji mau taat, setia, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dengar-dengaran sama orang tua. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang hari ini Kakak Sadrak bisa sampaikan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik dan kerinduan Kak Sadrak adik-adik, khususnya anak-anak sekolah minggu GPD Efrata, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang hebat karena kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, ini firman Tuhan. Dan kesempatan kali ini Kak Sadrak juga mohon izin kepada adik-adik semuanya, ya adik-adik sekolah minggu Efrata yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kalau Kak Sadrak akan pamit, akan pulang ke rumah. Jadi mungkin minggu depan adik-adik sudah tidak melihat lagi. Minggu lalu Karyo pulang. Nah, berikutnya Kak Sadrak pulang lagi. Jadi Kak Sadrak harap adik-adik yang ada di rumah tetap menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan kerinduan Kak Sadrak, nanti suatu saat saya mendengarkan bahwa anak-anak sekolah minggu GPD Efrata Kuningan semakin berkembang secara luar biasa. Amin, haleluya. Doain Kak Sadrak supaya Kak Sadrak bisa tiba di sana dengan baik, dengan selamat, bertemu dengan keluarga semuanya. Kak Sadrak mohon maaf bagi adik-adik semua kalau ada yang pernah Kak Sadrak pelototin. Nah, kalau ada yang Kak Sadrak pernah marahin atau tegur, Kak Sadrak mohon maaf. Biar kebaikan adik-adik semua, orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu GPD Efrata semuanya yang sudah baik, yang menerima kami di sini, biar Tuhan Yesus yang akan membalas setiap kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua adik-adik yang ada di rumah, Kak Sadrak jemput untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita semua. Kita nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita nanti dengan kasih Kristus, Kak Dion yang akan berdoa buat kita semuanya. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Amin. atas pertolongan-Mu dalam ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Amin. Kami percaya setiap kami yang sudah melayani, terlebih anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah kepada Tuhan. Amin. Kami percaya mereka boleh diberkati Amin. baik lewat Amin. pujian maupun lewat kebenaran firman-Mu. Iya. Bapak, Amin, terima Tuhan kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini juga Tuhan kami khusus berdoa bagi Kak Sadrak Tuhan yang akan kembali pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan, Amin, Tuhan Yesus. berkati bahkan pelayanannya Tuhan dimanapun dia Amin. pergi dan berada. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus memakai Amin. kehidupannya. Haleluya, Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah yang kami sudah lakukan pagi hari ini benar-benar ibadah yang diberkati Amin. oleh Tuhan. Amin, Terima Tuhan kasih. Kami akhiri ibadah anak sekolah minggu saat pagi hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.